Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ba'du. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat beriring salam semoga tercurah kepada seluruh nabi dan rasul Allah, dimulai dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, pada hari ini kami mau mengajak teman-teman sekalian untuk mengkaji Al-Quran berkaitan dengan syukur. Teman-teman sekalian, syukur ini sering sekali kita dengar, bahkan kita ucapkan sendiri. Kata syukur berasal daripada Arab, yaitu syakara yaskuru, yang artinya ucapan terima kasih. Atau kita artikan dalam kehidupan sehari-hari, ungkapan rasa terima kasih seorang hamba kepada Tuhannya, yang dibuktikan dengan pengabdian kepada Sang Pencipta. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur ini juga merupakan antisipasi rasa kesombongan seseorang terhadap Tuhannya. Hal ini Allah jelaskan di dalam surat Ibrahim surat ke-14 ayat 7. Kata Allah, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'azna rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Yang artinya, dan Tuhanmu telah memaklumkan bahwasanya barang siapa yang bersyukur kepada nikmatku maka akan aku tambah, dan barang siapa yang ingkar terhadap nikmatku maka azabku sangat pedih. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini bahwasanya kalaupun kita bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan tambah nikmat tersebut. Sebaliknya, kalaupun kita mengingkari nikmat tersebut, maka azab Allah sangat pedih. Teman-teman sekalian, pertanyaannya, apa yang pertama kali yang harus kita syukuri? Kalau misal teman-teman sekalian mendapatkan nikmat makanan yang lezat, kira-kira yang pertama kali disyukuri jenis makanannya atau kenikmatannya? Tentu kenikmatannya. Teman-teman sekalian, andai kata makanan yang lezat tadi adalah nasi goreng, yang pertama kali yang kita syukuri apakah nasinya atau rasanya? Rasanya. Mungkin tidak kita bisa merasakan nasi goreng tadi kalau lidah kita tidak punya. Tentu tidak. Jadi yang pertama kali yang kita syukuri adalah lidahnya. Teman-teman sekalian, kalaupun ada pemandangan yang sangat indah sekali, kalau kita tidak punya penglihatan, kira-kira bisa nggak? Tidak bisa. Andai kata, bisa nggak kita mendengar lagu-lagu yang sangat indah? Lagu pop, lagu jazz, entah lagu yang lainnya. Kalau misal kita tidak punya pendengaran, tentu tidak bisa. Teman-teman sekalian, bisa nggak kita merasakan nikmatnya, indahnya kehidupan dunia ini? Andai kata kita tidak punya hati dan pikiran, tentu tidak bisa. Jadi yang pertama kali yang kita syukuri apa? Hal ini Allah jelaskan di dalam surat As-Sajdah surat 32 ayat 9. Kata Allah, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa sawwahu wa nafakha fihi mir ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun." Dan Allah telah menyempurnakan dan meniupkan roh ciptaannya, dan Allah menjadikan bagimu pendengaran, penglihatan, hati, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini sangat sedikit sekali Allah jelaskan bahwasanya orang bersyukur terhadap indera atau jiwa. Padahal yang pertama kali yang harus kita syukuri adalah panca indera. Teman-teman sekalian, banyak di luar sana orang masih bersyukur terhadap jabatan, masih bersyukur terhadap harta benda. Kira-kira bisa nggak kita merasakan semua tersebut? Kita duduk di posisi jabatan tertentu, atau kita punya harta benda yang banyak, bisa nggak kita merasakan itu semua kalau kita tidak punya panca indera? Tentu tidak bisa. Teman-teman sekalian, ini panca indera yang telah Allah berikan, dimulai dari jasad yang sempurna, kemudian Allah ciptakan ruh, kemudian dilengkapi dengan pendengaran, penglihatan, dan hati serta akal pikiran. Bagaimana cara kita bersyukur terhadap itu semua? Hal ini Allah jelaskan di dalam surat Al-A'raf surat 7 ayat 179. Kata Allah,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Yang artinya, dan sesungguhnya kami jadikan isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata tetapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka mempunyai telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di ayat ini Allah jelaskan bahwasanya isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Karena kita manusia, kita memiliki peluang untuk memasuki neraka jahanam. Apa kata Allah kemudian? Syarat masuk neraka tanpa hisab, kata Allah tadi, mereka mempunyai hati tetapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, pertama. Kemudian mereka mempunyai mata tetapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Yang ketiga, mereka mempunyai telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Kata Allah, kalau indera ini tidak digunakan, mereka seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukti kita bersyukur dengan panca indera yang Allah berikan, kita gunakan sebaik-baiknya. Diberikan hati oleh Allah untuk memahami ayat-ayat Allah. Kemudian dikasih mata oleh Allah, digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesarannya. Diberikan telinga oleh Allah, digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Inilah tanda bersyukur kita kepada panca indera yang Allah berikan. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur atas nikmat yang pertama kali yang sangat utama sekali ini dengan melakukan hal-hal yang dikehendaki oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Sahabat-sahabat sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk hari ini kajiannya cukup sekian dulu. Mohon maaf lahir batin kalaupun ada tutur kata yang kurang berkenan ataupun tindak perilaku kami yang kurang sopan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.